Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Terasi. Kita kembali ya kali ini dalam program Khidmat Ramadan. Dan kali ini Putri sudah bersama dengan Dr. Andes Zainal Arifin. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bapak, hari ini adalah puasa pertama kita puasa tahun 2025. Tahun 1446 Hijriah itu ya. Nah hari ini nanti kita akan membawakan tema dengan Ramadan membentuk mental berakidah. Ya, insyaallah akan saya bawakan. Nih, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisyami Ramadan wa nahana 'an ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu azim wa shadaqallahu wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat Rasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik kita tak inayahnya wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat syariat Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menjalankan saum di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di tahun ini semakin bagus, semakin meningkat, dan semakin meningkat itu harapannya gitu kan. Maka dengan demikian harapan kita nantinya keluar dari Ramadan menjadi hamba la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang masih istiqomah meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Sahabat Terasi, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan puasa yang pertama ini kan. Ya, puasa yang pertama mungkin ini yang mungkin tadi malam itu agak rasa bingung apa antara ada yang nunggu-nunggu, ada yang sudah mulai, ada yang belum kan. Maka di hitungannya, maka kalau orang-orang yang mungkin kalau hitungannya Muhammadiyah ya kemarin itu bahwa Sabtu ini sudah hari Sabtu ini sudah 1 Ramadan. Bagi yang lain masih menunggu isbat dari pemerintah. Maka kemarin tadi malam itu sampai setelah Isya itu pemerintah belum memberikan pengumuman, masih sidang. Maka dengan demikian mudah-mudahan lah dengan kita memasuki Ramadan di awal ini kita tetap semangat. Kita yang bulan yang kita rindukan kedatangannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan khilaf kita, dosa kita yang selama ini kita lakukan. Ini momentum yang tepat untuk memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah sambil membenahi diri, saling memaafkan. Maka Ramadan ini adalah bulan untuk meraih kebaikan yang sebanyak-banyaknya, meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat, telah berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kesempatan emas ini jangan sampai kita sia-siakan. Alangkah meruginya orang yang bertemu Ramadan tapi ia tidak bisa melaksanakan Ramadan. Maka ada beberapa bagian, ada mungkin kalau di dalam ada 3 pembagian orang yang kedatangan bulan Ramadan. Ada orang yang datang bulan Ramadan itu dengan datang bulan Ramadan dia senang sekali.
Maka di antara orang salafus soleh dulu itu 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah berdoa. Maka di dalam hal ini ada doa yang sangat sering dipanjatkan, mungkin di musola atau di masjid. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkaitlah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Maka setelah kita sampai bulan Ramadan, hendaklah kita isi dengan sebaik-baiknya, dan amal ibadah kita dengan berlomba-lomba untuk kita isi. Kita dengan tilawah Al-Quran kita munajat, bersimpuh mohon kepada Allah dengan permohonan sebanyak-banyak tentang kebaikan dunia dan akhirat kita, berzikir, bermohon ampun kepada Allah. Maka bulan Ramadan adalah bulan rahmatnya Allah, bulan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah bulan Ramadan ini untuk mohon ampun kepada Allah, karena dosa kita itu terlalu banyak kalau kita hitung. Maka kalau mau kita muhasabah, kita introspeksi diri, tentunya kita banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 Ramadan. Maka dengan itu betapa ada gambar ekspresi kebahagiaan dengan kehadiran bulan Ramadan. Seorang merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira dengan berbagai alasan. Ada mungkin alasan ini dan itu, tapi orang yang beriman dengan datangnya bulan Ramadan, itulah hal-hal yang sangat gembira, sangat ditunggu-tunggu kedatangannya. Maka itulah kita gunakan momentum ini untuk melakukan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa keimanan, tanpa akidah yang baik, tanpa akidah yang benar, sungguhnya itu merasa berat itu kan. Maka Ramadan akan sulit diterima oleh nalar bagi seorang yang rela menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Padahal itu kalau seharian penuh mungkin makanan sudah terhidang, makanan enak. Maka ibadah Ramadan ini ibadah siri kan. Ibadah siri yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya mengguyoni kepada anak-anak waktu mengajar itu, ada yang anaknya puasa sapi. Saya bersabar makan dua sapi itu kan. Ya pura-pura puasa. Maka puasa itulah ibadah siri yang tahu hanya dirinya dan Allah. Itulah menandakan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu. Itu bukan gambaran karena keimanannya yang kuat, akidahnya kuat, dia akan merasa sulit untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Begitu juga tidak bisa diterima logika atau akal. Bagaimana sepasang suami istri yang mantan baru ini, kan banyak kan belum mantan baru ya, mantan baru ini kan, mantan baru udah kemarin mendekat bulan ruah itu kan, menikah waktunya kan itu dihalalkan kalau siang hari itu kan, pada malam di malam hari dihalalkan, tapi pada siang hari diharamkan untuk berhubungan suami istri. Maka betapa beratnya tanpa alasan iman dan akidah yang benar, sungguhnya itu akan merasa berat untuk menjauhi hal ini. Maka dengan gambaran kedatangan bulan Ramadan inilah kita gunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena cintanya kita kepada Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sesungguhnya karena orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah, dia rela meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya min ali ajali, karena untuk mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kalau di luar bulan Ramadan dihalalkan, diperbolehkan. Karena bulan Ramadan inilah kita dikekang untuk meninggalkan taroku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatu li ajali, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan gambaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan. Maka betapa banyak hikmah yang kita petik dengan adanya siam Ramadan, mensuama Ramadan, iman pada siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Iman yang didasari iman karena Allah, dia melaksanakan karena keyakinannya kepada Allah. Iman dan wahtisaban, dia mengharapkan pahala Allah, dia melakukan tanpa ini dan itu ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala itu kan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berani untuk meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya, padahal itu diperbolehkan kalau di luar bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita diharamkan untuk makan, bahkan kita harus mengqadha, diganti dengan hari yang lain, itu kalau undur syar'i itu kan. Gitu kan. Maka kalau kita boleh kita ukur, sesungguhnya Ramadan itu merupakan barometer
barometer tentang masalah kejujuran itu kan. Itu kalau seandainya penduduk kita itu berapa 270 juta ya. Iya, Ya, mungkin mungkin lebih sekarang. mungkin orang yang beriman kepada Allah 240 juta katakan itu kan. Ya. Maka kalau itu ada nilai ada semacam dia ada kejujuran, sesungguhnya tidak akan ada namanya yang kemarin rame-rame korupsi mega triliunan ya mega itu. Makanya di bukan Megatron seorang Popoli itu bukan mega korupsi ya di Pertamina ya di Petramak ya maka inilah puasa ini merupakan barometer kejujuran, barometer tentang kedisiplinan kita. Kalau belumnya waktunya makan berbuka ya belum berbuka, dia berani menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bahwa ana asumu wa ajzi bisanggunya puasa itu aku yang balasnya. Lagi barometer kejujuran kita, hikmahnya itu kalau puasa itu adalah barometer tentang menanamkan kejujuran tentang kita, walaupun tidak ada yang mengawasi, adalahnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya waskat kalau dulu, namanya kalau di kuliah dulu namanya waskat, pengawasan melekat itu kan. Pengawasan melekat itu kan muraqabatul Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Apa kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melihat yang nampak-nampak saja, yang zahir saja? Sesungguhnya Allah itu melihat baik yang zahir maupun yang batin. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Maka itulah puasa adalah ibadah syiri yang hikmahnya adalah menanamkan kejujuran, barometer kejujuran kita, baik itu kepada siapapun. Tidak ada bos, kita tetap lakukan jujur aja. Kenapa? Ada yang maha pengawas kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dengan kita berpuasa menangkap kejujuran, sesungguhnya itu pengawas yang paling top, markotop ya, paling canggih ya, tidak ada yang melebihi. Kalau mungkin yang lainnya bisa diakali. Kalau ini mungkin CCTV, busa ini dan itu. Kalau Allah ini tidak bisa kan ya. Iya, maka itu. Monggo mungkin kalau ini saya lanjutkan, mungkin barometer kedua adalah sebelum ini Bapak, sebelum kita lanjutkan mungkin untuk sahabat Rasi yang ingin bergabung atau mungkin bertanya-tanya ya mengenai tema hari ini, nanti bisa langsung aja menghubungi di 081130200906 dan tentunya ditahan dulu Bapak, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Jadi untuk sahabat Rasi jangan kemana-mana, stay tune di Khidmat Ramadan. Sudah dapat 1 poin ya, dan sejauh ini sepertinya masih belum ada yang tanya. Sepertinya kita akan lanjut saja ke poin selanjutnya. Ya, sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa, diperlukan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa akan membiasakan seseorang selalu mengawasi dan mengontrol jiwanya serta mengarahkan kepada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik juga akhirat baik. Itu kalau kita itu tidak dibatasi, tidak, kalau dia menuruti hawa nafsu kita, waduh, kita itu dia akan celaka itu kan. Maka ada salah satu muhlikatun, 3 hal yang bisa mencelakakan manusia adalah wahawan mutbaun, hawa nafsu yang dituruti. Itu diantaranya adalah hawa nafsu, yang selalu menuruti hawa nafsu. Maka kita harus dengan adanya puasa inilah kita harus bisa mengontrol ini kan. Dan perlu diingat Mbak Putri itu kan. Saya keingat seperti ucapan perkataan Bishr al-Habsyi, seorang ulama soleh, mengatakan seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Dia ingat Allah hanya pada waktu Ramadan saja, sehingga ketika Ramadan sudah lewat, goodbye Ramadan, maka sudah lepas semuanya. Maka tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya apa itu Ramadan sendiri. Itu menjadi hamba-hamba Allah la'allakum tattaqun, hamba-hamba Allah yang pinunjul, yang mempunyai identitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kalau puasa sudah menjadikan seorang selalu mengawasi dan mengontrol dirinya, maka dia akan bisa mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu tujuan hidup di dunia hasanah, dunia baik juga akhirat baik. Maka dengan puasa inilah kita dilatih untuk melawan hawa nafsu kita. Maka kalau puasa itu kan juga banyak orang yang berkata-katanya, Ustaz, puasa itu setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai
kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat itu kan. Itu kan banyak itu kan. Idza Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa subitatis syayatin. Maka adalah hati yang lain juga banyak yang pada intinya ketika bulan Ramadan sesungguhnya Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan setan-setan pun dirantak atau dibelenggu. Kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah? Tentunya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum kita, bukan hanya itu saja. Kita harus bisa memuasakan lisan kita, bisa memuasakan penglihatan kita, bisa mempuasakan pendengaran kita, hati kita, seluruh tubuh kita harus kita puasakan karena li'ajil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu insya Allah wa ana ajzi bi, sesungguhnya Allah yang akan membalasnya tentang masalah pahala puasa seberapa itu tidak ada ukurnya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin lipatnya sekian ini. Kalau ibadah puasa tidak ada kecuali Allah sendiri yang akan memberikan wa ana ajzi bi. Maka dengan demikian ibadah puasa ini merupakan barometer tentang membiasakan diri seorang untuk mengontrol jiwanya agar menjadi jiwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada nafsu innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat berbuat maksiat, berbuat jahat. Maka kecuali nafsunya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan, inna nafsala ammaratun bisu. Maka dengan demikian puasa itu pada hakikatnya bukan hanya pada waktu Ramadan saja. Kalau bisa itu setelah Ramadan, asarnya pengaruhnya dari puasa itu adalah kita teruskan, kita istimroriyahkan, kita istiqomahkan itu kan. Maka kalau kita hanya mungkin mengenal Allah, maka sungguh merugi orang hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal Allah itu membentangkan bulan itu 12 bulan itu kan. Bukan hanya mengenal Allah, dia seakan-akan menipu Allah, khusyuk, pokoknya ya biar dia di masjid khusyuknya dengan doanya itu ya bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengenal Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Allah menciptakan 12 bulan. Maka kita ibadah kepada Allah, kita zikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka bulan Ramadan memang sebagai bulan mengupgrade memperbarui keimanan kita, itu mengupgrade diupgrade supaya iman kita lebih bagus, lebih fresh lagi, menjadi hamba-hamba Allah yang pinunjul, menjadi hamba Allah yang takwa tadi kan itu. Itu paling susah itu kalau kita itu mungkin kalau kita lihat Mbak Putri di awal-awal bulan Ramadan ini Masya Allah orang berbondong-bondong pergi ke musola, ke masjid. Saya itu ingat kalau ngisi di masjid di sana itu kan jamaahnya penuh sampai di teras-teras itu, mungkin beberapa ratus di Auri itu. Terkadang sampai jebol-jebol ya Bapak? Iya, sampai di luar itu, Masya Allah begitu banyaknya antusiasnya orang. Tapi setelah saya minggu kedua ngisi lagi, ya Allah, semakin ada kemajuan softnya itu kan. Seharusnya kita tetap istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan, tetap istiqomah. Justru malah di akhir-akhir Ramadan inilah kita ibarat apa piala itu kita mengharapkan pialanya kok malah kita tinggalkan. Maka di situ awalu rahmatun wa awsatuhu mahfiratun wa akhiru idqun minan nar. Rahmatnya, barokahnya, mahfirahnya Allah, yang terakhir adalah idqun minan nar, pembebasan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bulan Ramadan kalau kita lihat tadi maka itu ya Insya Allah begitu dahsyatnya. Memang ya bagus, tapi alangkah bagusnya kalau tetap kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah yang ketiga adalah agar kita membiasakan seorang untuk bersabar. Ya, waktunya belum makan walau sudah tersedia di makanan di meja makan itu hidangan yang enak, yang lezat. Kalau kita belum waktunya tidak boleh makan itu kan. Kita sabar, maka sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar taat kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bihisab. Orang yang sabar juga akan memperoleh pahala yang tidak terbatas ini kan. Maka dengan demikian bulan puasa itu mendidik dan membiasakan seorang untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan sudah enak, tersedia dengan
berbagai macam menu ya. Minuman juga begitu lezat-lezatnya. Tapi kalau belum waktunya makan ya kita tidak boleh makan. Tetap menunggu sampai waktunya maghrib itu kan. Maka itulah perlu sabar kita kepada Allah. Hikmah dari puasa itu sabar. Sabar itu memang as-sabr pahit. Sabar itu memang pahit. Tapi yang sabar kan ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Iya Bapak. Iya kata orang sabar kan ada batasnya. Tidak ada, sabar tidak ada batasnya. Memang sabar itu pahit. Maka dengan kepahitan inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jazanya, balasannya berupa pahalanya Allah yang tidak terbatas ini. Baik, Bapak, ini perkara sabar ya. Ini tadi sudah ada yang sabar menunggu untuk bergabung, bertanya langsung gitu ya. Yeah. Ini sudah ada Bunda Sri Uning. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuning ya ini. Iya. Ya Bu. Ya. Ini mau tanya Bapak. Masalah tarawih ya Bapak ya. Iya. Ini gini, kalau tarawih itu awal pertama itu yang datang itu banyak berbondong-bondong sampai pelataran musola. Musola masjid penuh Bu ya. Ini di musola saya KPR Sabri Bapak. Iya Terus ini aku mau tanya, ini sebetulnya kalau tarawih itu mencari pahala berbondong-bondong pergi ke masjid. Nah itu kalau awal pertama itu penuh, tapi nanti itu yang saya repotnya namanya manusia ya Bapak. Iya. Ini gini, kalau sudah waktunya sholat Isya langsung taraweh itu penuh, padat sampai ke halaman. Terus nanti kalau sudah 10 hari berikutnya itu agak berkurang. Iya, ada kemajuan Bu ya. Iya. Ada kemajuan shopnya, kemajuan barisannya. Tadinya ada 50 misalnya, terus nanti berkurang tinggal 40, terus nanti hari ke-20 berkurang lagi tinggal berapa akhirnya yang bertahan itu kebanyakan orang tua. Iya. Anak-anak yang muda-muda atau anak-anak remaja itu biasanya kalau sudah tarawih di sini 23 Bapak. Bu 23 ya enggak apa-apa Bu. 23. Terus itu kalau nanti sudah baru 8 rakaat apa berapa itu banyak yang buyar sudah kuat. Dia mengambil 11 rakaat. Ya, terus habis itu yang tinggal sisa yang orang-orang tua-tua itu 50 tahun ke atas itu tinggal berapa orang gitu di sini gitu. Itu bagaimana ya caranya itu supaya biar istiqomah, biar musola itu penuh, dirame-ramekan gitu loh. Itu pertanyaan saya itu bagaimana caranya. Iya Bu. Di mana-mana begitu. Iya sama, di mana-mana juga sama namanya. Ya tentang menjaga keistiqomahan itu yang paling berat Bu. Istiqomah walaupun memang ahabul a'mali ilallah ta'ala dawamuhu wa inqalla. Semua amal yang paling dicintai Allah itu amal yang sedikit tapi yang penting ajak. Istimrariyah itu. Itu yang paling menjaga, itu yang paling berat itu masalah istiqomah tadi Bu. Maka ketika turun tentang masalah ayat tentang istiqomah, Rasulullah itu sampai rambutnya beruban itu. Karena menjaga tentang keistiqomah itu yang paling berat. Lah ini kan kalau mungkin di musolanya Ibu ketika sholat sudah dapat 8, mungkin yang muda-muda sudah meninggalkan, dia beranggapan sholatnya hanya 11 rakaat. Monggo 11, monggo yang 23 monggo. Mungkin ini loh Bu, di antara mungkin yang ibu-ibu yang masih tetap istiqomah itu kan di antara untuk menjaga keistiqomahan itu adalah satu syarat istilahnya itu apa? Mengingat tentang kematian Bu. Iya. Yang paling susah itu menjaga itu. Terus yang kedua itu sholat subuh. Sholat subuh itu malah itu enggak terlalu banyak, cuma berapa orang gitu. Tapi ya cuman itu enggak ada tambah, ya cuman itu. Nah itu lebih yang paling berat itu. Maka itu kan ya menjaga istiqomah ketika kita sudah ketika sudah makan sahur, maka
Maka di dalam di makan sahur sendiri itu wabil ashari hum yastaghfirun, di penghujung malam, di sepertiga malam hendaklah kita banyak-banyak membaca istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maka kita setelah makan sahur masih ada jeda waktu, kita gunakan untuk mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, tilawah Al-Qur'an, apa aja, baca sholawat. Monggo kita gunakan itu, jangan sampai kita nanti sholat tawarnya dapat, subuhnya tambah hilang. Itu kan banyak itu. Iya Bu, ini diantara salah satu ini Bu. Makasih waktunya Bapak, sudah ada ilmu sedikit masukan dari kami. Mudah-mudahan nanti saya lebih patuh lagi, lebih istiqomah di masjid itu, nanti banyak Iya Bu, itu yang salah satunya saran Bu ya Pak. Untuk agar istiqomah itu yaitu mengingat tentang kematian. Namanya mati itu kan bisa sewaktu-waktu, bisa kapan saja. Tidak mengenal usia tua atau muda, sehat ataupun sakit, anak-anak atau bayi, semuanya pantas itu bagi Allah. Itu mati itu pantas. Maka mati itu bagaikan bayang-bayang di mana engkau berada, sesungguhnya yang namanya itu selalu mengintai kita itu. Maka itu kita harus siap ya Bapak ya. Iya, maka itu kan kita harus membekali diri kita dengan amal soleh kita kepada Allah. Sebab apa bekal apa yang kita bawa kepada Allah kalau bukan amal soleh kita, Bu. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Usia kita tambah mendekatkan diri sama Allah. Soalnya kalau sudah usia lanjut, yang dicari apa tuh Bapak? Cuman menunggu kematian. Iya. Ya kita menuju kematian itu kan juga harus bawa bekal kan. Kita mau pulang kampung aja nyun sewu Bu, kalau kita mau lebaran pulang kampung sudah mempersiapkan ini dan itu jauh-jauh hari. Mengapa kita pulang ke kampung negeri akhirat kita tidak membawa bekalan? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah nanti? Maka itu harus punya amalan Bu nyun sewu, kalau bisa ada satu amalan yang istimewa buat kagem ibu. Apa amalan istimewa? Apa baca istighfar, apa baca Al-Qur'an, apa saja. Amalan yang istimewa. Kemarin sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi itu masuk surga itu karena membawa amal-amal bekal, amal yang istimewa yang tidak dipunyai oleh orang lain itu kan. Orang lain mungkin keistimewaannya, amal yang dibanggakan di hadapan Allah mungkin sedekahnya. Ada yang mungkin yang dibanggakan Allah dengan sholatnya. Ada yang dibanggakan Allah tentang istighfarnya. Maka itu yang akan dibawa kepada Allah. Maka ada satu hal yang kita banggakan, kita harus membekali diri dengan apa yang kita banggakan di hadapan Allah. Itu tadi. Terima kasih masukannya Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin Bu. Tajakan semoga istiqomah yang paling berat. Waktu dipanggil bisa husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin Allahumma li ummati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bi husnul khotimah. Oke Bapak, ini ternyata setelah semakin sore banyak yang tanya, tapi dijeda dulu Bapak, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk sahabat Terasi, jangan kemana-mana, tetap di Khidmat Ramadan. Kembali lagi nih ya bersama aku dan juga Dr. Anda Zainal Arifin. Nah tadi sudah ada yang bertanya nih Bapak di belakang. Katanya kalau waktu buka puasa itu kok membatalkan puasa ya, berarti kan puasa kita sia-sia gitu. Nah yang benar tuh yang mana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya katanya. Kapan kita puasa? Kapan kita memulai puasa? Itu pertanyaan. Kita memulai puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, secara otomatis kita segera untuk berbuka, untuk membatalkan puasa kita. Bukan berarti kok batal. Kalau yang batal yang waktunya waktu siang, waktunya tidak diperbolehkan makan, kita makan. Lah itu yang diperbolehkan, yang dilarang itu kan. Maka Islam dia namanya mengenal puasa wisol ya. Puasa wisol itu puasa yang terus menerus itu. Kalau orang kepercayaan Jawa itu ya ada namanya puasa pati geni itu kan. Puasanya 3 hari 3 malam ngebleng tanpa makan, tanpa minum. Padahal Islam itu justru malah melarang. Sesungguhnya Allah sudah mengukur kadar kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani umat manusia itu di luar batas kemampuannya. Maka kalau kita puasa itu sudah diukur sekian jam. Dari terbitnya fajar, ya itu dari fajar waktu mau subuh itu sampai terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari, maka itulah puasa. Maka setelah itu kita segera dianjurkan untuk segera berbuka
Artinya kita membatalkan puasa kita bukan berarti sia-sia, itu tidak, itu kayak seperti orang guyonan itu kan. Seperti guyonan itu kan membatalkan dan membatalkan yang kita itu segera untuk makan buka itu kan. Maka la yazalun nasu ma'ajul fitrah itu kan. Maka kita dianjurkan untuk segera untuk berbuka. Maka sudah waktunya buka, jangan kita malah masih ada kegiatan yang lain, tidak, segera kita berbuka walaupun hanya seteguk air ataupun sebiji kurma. Hendaklah kita batalkan. Nanti kita artinya kita istilahnya kita segera berbuka itu kan, berbuka untuk puasa itu sendiri. Maka puasa sudah ada batasannya, yaitu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu kalau orang puasa dengan niat-niat tertentu, dengan niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya puasa, tidak ada namanya puasa kok nanti buka batal itu kan. Itu memang waktunya buka kita dianjurkan untuk itu sunnah itu sunnah. Malah justru kita kalau menunda-nunda namanya orang yang tidak segera berbuka, itu berarti kan tidak mendapat kesunahan. Maka kesunahan dari Rasul dianjurkan ketika sudah waktunya buka ya segera untuk berbuka, untuk membatalkan puasa dengan seteguk air atau sebiji kurma. Setelah itu kita persiapkan diri untuk sholat maghrib berjamaah di musola atau di masjid. Itu yang dimaksudkan. Bukan kok berarti harus kalau membatalkan batal puasa kita, tidak. Kita ingat puasa itu dari apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Setelah itu diperbolehkan untuk makan dan minum, itu monggo itu. Siap. Ini ada lagi yang bertanya nih Bapak. Perkara mungkin masih ada ya, biasanya sih perempuan-perempuan nih. Nah, kalau puasa itu pasti ada liburnya, kemudian harus mengqadha puasa. Nah, semisal nih Pak, yang puasa tahun lalu ini belum sempat diqadha, mungkin masih ada kurang berapa gitu. Terus lalu kita mengqadha di tahun selanjutnya, itu apakah ada yang bilang double, ada yang itu bagaimana Bapak? Ya, betulnya kalau double itu tidak ada yang namanya begini ya. Sesungguhnya Allah sudah membentangkan namanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keringan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada uzur syar'i. Mungkin kalau perempuan ada datang bulan, maka kalau tidak di bulan Syawal, di bulan yang lainnya, maka dalam Al-Quran kalian mengqadha di bulan mengqadha di bulan yang lain, teman. Maka ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau sekiranya kita mau puasa sunnah, puasa Syawal, tapi masih punya hutang itu kan ya, masih punya hutang, kita ngodok dulu atau mungkin puasa sunnah dulu. Makanya kalau puasa sunnah itu kan waktunya bulan Syawal kan hanya 1 bulan, waktunya terbatas. Kalau nanti kita mengkodok, maka dengan demikian kalau kita ingin, maka di antara ulama salaf itu kan mengatakan hendaklah kita membayar kodok dulu. Jangan sampai kita mungkin kalau ibarat orang Jawa itu buru delek, buru bujang kita kehilangan delek gitu. Jangan sampai kita buru yang ini tapi kehilangan sesuatu yang wajib harus kita tunaikan. Pertama itu. Kedua kalinya namanya umur. Namanya umur kita tidak pernah tahu. Maka kalau kita masih punya hutang, masih akan hutang kepada Allah, berarti dainullah itu kan, hutang kepada Allah, maka harus diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita segera untuk mengqadha di bulan yang lain. Maka kalau di bulan Syawal itu sudah ada kesempatan asamusakohnya itu, ada mungkin yang menyebabkan kita diberikan rukhsah keringanan itu sudah. Kalau memang sudah ada waktunya mengqadha, segera untuk mengqadha, jangan sampai sampai menjelang Ramadan belum dikodok puasanya. Terus begitu juga dengan adanya kodok, katanya double enggak. Yaitu ya ada namanya lipatan-lipat tidak ada. Yang penting kalau kita hendaklah Allah sudah membentangkan waktu ya, 12 bulan. 11 bulan itu untuk apa aja itu kan. Maka akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala itu. An umrihi fi ma'afnahu, untuk apa waktumu untuk itu kan. Apakah untuk ibadah kepada Allah? Hutang-hutangnya kepada Allah sudah kamu tunaikan atau belum? Maka dengan hal ini Allah sudah membentangkan waktu segera untuk tunaikan hutang-hutangmu kepada Allah. Ya, puasa kita hutang kepada Allah. Padahal Allah itu tidak butuh puasa kita. Puasa kita sudah kembali untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, ya kan? Walau sya'allah ja'alakum ummatan wahidah, sekiranya sak dunia itu ibadah kepada Allah, ya tidak akan menambah kemahakuasaan Allah.
Ya Allah sudah kuasa segala-galanya, dengan sendirinya Allah itu maha kuasa. Maka ya tidak butuh, yang butuh ibadah kita itu hanya kita sendiri yang butuh. Pada man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, sesungguhnya amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Monggo. Kalau kita masih punya hutang qadha Ramadan yang kemarin belum, nanti diperbaiki. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosanya, atas khilafnya ya, yang telah mengabaikan perintah Allah, yang Allah sudah membentangkan waktunya yang begitu banyak, maka tidak dipergunakan untuk menunaikan qadha yang puasa yang ditinggalkan. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, di hari yang lain untuk menggantinya. Maka dengan demikian Mbak Putri, mungkin ini yang khusus untuk ibu-ibu yang masih datang bulan atau menstruasi atau dapat, kalau masih punya hutang, monggo yang bulan Syawal kita segerakan untuk tunaikan qadha-nya berapa. Mungkin kalau ibu yang memang perbedaan, kadang kala juga saya punya teman itu awal Ramadan dapat, akhir Ramadan dapat lagi. Banyak ada hutangnya itu, sehingga sampai 14 hari separuh Ramadan itu ya kena itu. Maka kalau kita mau konsisten, kita yang takut kepada Allah, segera tunaikan hutang kita kepada Allah, segera untuk tunaikan qadha-nya. Qadha yakti melunasi dengan apa? Ya dengan berpuasa di hari yang lain. Kita boleh kok, kita bukan diniati ya, kita mungkin pura-pura Senin Kamis kita ya puasa Senin Kamis, itu bukan berarti kok sunnahnya enggak, ya wajib tidak boleh digandengkan dengan niat sunnah, tidak boleh ya, wajib tetap wajib, qadha ya tetap qadha. Nah kita tunaikan yang kaitannya tadi dengan apa, atba'u sitan min ya, kasyamid dahri, itu barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana iman wahtisaban taqwa, man shoma ramadhana wahtisaban thumma atba'u sitan ya. Man shoma ramadhana iman wahtisaban thumma atba'u sitan. Kemudian diikuti puasa nama di bulan Syawal, karena kasyamid dahri pada aro puasa sepanjang tahun lah. Itu kalau mungkin bagi yang puasa sunnah dulu apa qadha dulu. Kalau saya menyarankan qadha-nya dulu kita laksanakan. Kenapa? Hutangnya kepada Allah satu yang wajib tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang sunnah. Jangan sampai kita buru bujang kehilangan delek, memburu sesuatu yang sunnah yang begitu banyak pahalanya. Lah Ustaz, waktunya kan terbatas Syawal itu, apa bulan Syawal itu. Kalau hutangnya banyak nanti sudah datang bulan lagi Syawal. Maka ya segerakan. Kalau memang benar-benar iman yang kita kepada Allah, segerakan tunaikan qadha kita, hutang kita, apa puasa kita yang kita tinggalkan. Maka itu kan Ustaz saya ya tunaikan dulu. Oke, baik. Tunaikan dulu qadha-nya, setelah itu nanti kita baru melaksanakan sunnahnya. Itu kan jangan sampai itu tadi itu. Iya baik, terima kasih Bapak, ini cukup jelas ya. Dan dari Mas Damar Wulan yang tadi sudah tanya, sudah jelas Mbak Putri. Siap. Nah Bapak ditahan dulu ya, habis ini kita akan jeda, nanti kita akan kembali ya. Bersama Terasi, jangan kemana-mana, stay tune di Khidmat Ramadan. Sahabat Terasi, kita kembali ya kali ini di Khidmat Ramadan. Dan kali ini sayangnya kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita dengan Dr. Ande Zainal Arifin Bapak. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di Sabtu depan. Ya insyaallah. Oke, insyaallah ya. Ya insyaallah. Monggo. Monggo ya Mbak Putri, ini agar puasa kita di tahun ini kan di puasa Ramadan yang pertama kali ya, agar bisa tetap istiqomah untuk ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan juga puasa kita puasa yang berkualitas. Kemarin sudah sampaikan waktu tarhib Ramadan, penyambutan Ramadan adalah kita siapkan fisik kita, ilmu fikih kita tentang masalah yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa dan lain-lain, hendaklah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Wa rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Artinya apa? Ketika puasa tidak bisa mempuasakan hatinya, lisannya, matanya, pendengaran, semuanya kita puasakan Allah, li'ajlikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendak kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, mudahkanlah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang memudahkan, gitu kan. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan itu jika Engkau telah menghendaki, semua itu pasti akan mudah.
Jika Allah berkehendak mudah, maka akan mudah. Maka dengan demikian kita kuatkan iman kita, kita songsong Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita dari awal sampai akhir, sehingga benar-benar Ramadan ini menjadi Ramadan mangkana yaumu khairan min amsihi fawarah bihun. Pada siapa yang hari ini Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan yang dahulu, itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang beruntung dunia dan akhirat, puasa kita puasa yang berkualitas, bukan hanya puasa sekedar meninggalkan makan dan dahaga, akan tapi benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi Ramadan ini dengan amal-amal kebaikan kita kepada Allah. Pokoknya kuncinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan kita. Kita isi dengan amal-amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat, menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang pinunjul itu kan, yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan lebihnya kami mohon maaf Mbak Putri dan pendengar semuanya bila ada salah, ada kekurangan yang sebatas sebatas kemampuan saya. Bila ada khilaf dan dosanya, saya manusia biasa, al-insan wa hal qata wa nisyan, manusia tempatnya lupa dan salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Terasi ya, kita bakalan ketemu di Khidmat Ramadan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.